betul. Itu juga yang jadi masalah kita pada sensus penduduk online. Iya. Jadi sensus penduduk online itu kan pusat provinsinya ada di Serang. Oke. Kemudian anggaran waktu itu sosialisasi masif dan sebagainya diharapkan di ibu kota provinsi. Jadi termasuk kita melibatkan kerjasama dengan Pak Gubernur, Pak Wagub, DPRD, Sekda dan sebagainya. Pada umumnya semua sudah turun ke lapangan dan istilahnya all out lah mendukung sensus penduduk. Iya. Cuma yang jadi masalah kan tadi artinya penduduk kita kan sebagian besar dari Tangerang kan. Betul. Padahal harusnya sosialisasi yang banyak itu di Tangerang supaya mereka mau mengisi sensus penduduk online di sana. Karena di sana banyak apartemen, lebih dari 100 tower yang ada di Betul. Tangerang. Itu yang relatif kurang terjangkau dari sosialisasi kita. Gitu. Karena memang pas kita mau sosialisasi pas pandemi turun, jadi semua apartemen pun jadi nggak boleh masuk dan sebagainya. Ternyata mendata orang yang tinggal di komplek elit pun lebih susah juga. Betul. Pengalaman kita di tahun 2010 bahkan saya sempat ke Tangerang Selatan ketemu Ibu Airin. Jadi di 2010 di daerah Alam Sutra itu kan daerah elit sana kan. Itu banyak petugas kita ditolak oleh masyarakat setempat karena memang ada juga kan waktu 2010 kan ada istilahnya hoax bahwa ada penipu mengaku petugas sensus kemudian ternyata begitu izin masuk bahkan berbuat kriminal sehingga mereka menolak didatangi di sensus. Nah di 2020 kebetulan Bu Airin turun tangan dan melakukan sosialisasi. Kebetulan rumahnya juga di Alam Sutra dan kita didukung walaupun memang tadi saya sebutkan jadi daerah-daerah apartemen elit itu masih agak sulit karena pas pandemi kita juga nggak bisa masuk ke sana. Kalau Banten kan ada Baduy itu, Pak. Ya. Baduy kan Baduy luar mungkin masih bisa dijangkau. Nah, sensus yang 2020 kemarin juga menjangkau warga di Baduy dalam itu juga, Pak? Iya, jadi emang kita kan harus mendata seluruh penduduk di wilayah Indonesia dimanapun dan termasuk Baduy dalam, Baduy luar, kita bekerja sama dengan Jaro itu kepala desa setempat, ketua adat untuk mengisikan data-data. Dan justru yang lebih mudah sebenarnya Baduy dalam, karena itu kan terbatas, karena nggak boleh bertambah rumah, nggak boleh bertambah penduduk dan sebagainya. Kalau lebih kan mereka harus keluar. Jadi relatif jumlah penduduk di sana bisa nggak terlalu banyak, terdatanya pun nggak susah gitu. Oh malah gampang ya? Justru kalau di Baduy luar yang kan karena sebagian pada udah mobile ya? Mobile itu yang agak sulit memetakan apakah masih di situ atau enggak gitu. Kalau Baduy dalam berarti nggak terlalu susah. Walaupun itu nggak pakai Android kan nggak boleh masuk ke sana. Berarti manual ya, diisi manual. Manual pakai kertas. Yang mengisikan Jaronya, Pak? Atau petugas kita bersama Jaro? Petugas kita bersama Jaro. Jadi dikasih izin ya? Dikasih izin. Gitu ya? Jadi sebelum kita turun, tadi saya sudah sebutkan kita sudah punya kerjasama dengan Dukcapil, termasuk dengan DP3 AKB Provinsi, dan diberikan list daftar nama siapa saja yang tinggal, kita tinggal mengecek nicknya itu sesuai atau enggak, kemudian apakah masih bertempat tinggal situ, apakah masih hidup, dan sebagainya. Kalau jumlahnya Baduy bertambah pesat atau tetap stagnan? Stagnan. Jadi stagnan. Ada kisaran berapa sih, Pak? Kisaran berapa jumlahnya? Ratusan? Ya, ratusan. Ratusan ya? Ratusan. Kalau yang dalam itu sekitar 150-an. Kalau di luar, ya? di luar yang banyak hampir 1.000, tapi nggak terlalu banyak juga. Yang Cibolger dan sebagainya itu udah. 150 ya? Udah termasuk yang anak-anak yang gitu semua, Pak ya? Iya, betul. Oh, rumahnya pun kalau di data juga nggak bertambah, Pak ya? Rumahnya kalau yang mau di dalam ya. Iya, betul. Yang luar di luar ya? yang bertambah. Oke, luar biasa. Nah, data sensus inilah yang kemudian harusnya dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan, Pak ya? Iya. Ya, memang data sensus ini kalau penduduk itu kan banyak dampaknya. Karena termasuk bagaimana perencanaan kesehatan, pendidikan masyarakat, termasuk juga untuk pembagi misalnya pendapatan per kapita kan dari penduduk ini. Jadi mungkin ada suka dukanya kok kira-kira dari Bapak selama ini menjadi. Iya, jadi Bapak udah berapa tahun jadi kerja di BPS, Pak? BPS sekitar 30 tahun lebih. Saya dari tahun 88 dan kemudian kalau suka dukanya pernah waktu saat di Kalimantan Barat. Itu yang paling terasa, ya bukan ya duka lah. Jadi pernah sensus penduduk 2010 yang lalu, tahun 2000 saya masih di Kalimantan Barat itu tahun 2000.
kita merilis kan di sensus ditanyakan sukunya. Apakah suku, kalau di Kalimantan Barat itu ada suku Dayak, ada Melayu, ada Jawa, dan sebagainya lah. Oke. Nah ternyata kalau suku Jawa itu kan biasanya dia mengaku walaupun dia dari Tegal, dari Cirebon ataupun dari mana, bilangnya saya suku Jawa. Tapi kalau di Dayak, suku Dayak itu banyak anak sukunya. Jadi ada sekitar 114 anak suku. Jadi ada suku Dayak Kenayan, ada suku Dayak Landak, Ngabang, ada yang Kapuas Hulu dan sebagainya. Jadi begitu kita data kan seolah-olah terpecah-pecah karena nggak dikumpulkan satu. Jadi peran suku Dayak memang sekitar 33% penduduk Kalbar itu suku Dayak. Kemudian suku Melayu sekitar 32%-an. Iya. Tapi karena per anak suku, jadi seolah kecil sekali nih Dayak Kenayan, Dayak anak-anak suku tadi. Dan dibandingkan dengan suku Jawa, ya lebih besar suku Jawa karena Jawa kan nggak ngaku Jawa Timur atau Jawa Barat, ya, Jawa Tengah lah. Kalau Jawa Barat kan Sunda ngakunya gitu. Nah kita sempat dihukum oleh, kan sana ada Dewan Adat Dayak, DAD namanya. Ini berarti melakukan istilahnya kebohongan publik buat orang Dayak karena suku Dayak kok jadi kecil sekali cuma 2% misalnya. Padahal kalau jumlahkan dari anak suku itu harusnya 33% gitu. Karena waktu dipublikasi protes bahkan sempat dihukum adat. Jadi ada kan sana masih ada adat Dayak. Ada rumah betang dan ya harus memberikan apa istilahnya makan kompensasi. Gitu. Dan yang mahal sebenarnya upacaranya itu kan ada nari-nari dan macam-macam lah. Padahal nggak salah ya. Padahal nggak salah. Emang itu seninya lah dari statistik itu yang nggak enaknya. Kalau yang enaknya banyak karena saya bisa dikatakan sempat keliling dunia lah, sempat ke Thailand, ke Korea, ke Cina, ke Eropa, ke Inggris, Belanda. Artinya kita bisa melihat negara lain. Termasuk kebetulan kalau di statistik ini kan kita vertikal pindah-pindah. Jadi saya pernah lama di Medan, lama di Kalbar, pernah di Ternate, di Lampung dan sebagainya. Artinya kita bisa mungkin lebih bijak karena keliling Indonesia mengetahui saudara-saudara kita se-Indonesia maupun di tempat lain. Kalau saya baca juga katanya Bapak ini dulu kan SMA-nya 70 ya? Betul, kok tahu? Kan? SMA 70 kan dekat Kejaksaan itu. Betul. Sebelahnya SMA 6. Berantem terus gitu. Iya. Bapak juga dulu sama tuh, masih muda gitu? Iya. Ya memang pada saat itu saya masuk di 70 kan tahun 80-an. Sebelumnya sebenarnya saya SMA 9, kan dulu ada 9-11. Kemudian 9 kuadrat kan 81 kurang 11 70 digabung kemudian karena sebelah-sebelahan dan waktu itu dekat dengan SMA 6 itu di Mahakam daerah Blok M juga dan waktu itu zaman tawuran memang antara 70 sama 6 ya mungkin ledek-ledekan di samping waktu itu kan masih banyak yang nakal, masih ada yang mengganja kemudian mabok dan sebagainya. Itu yang terutama yang preman yang misalnya udah nggak naik kelas ataupun sudah alumni masih nakal. Dulu ya 70 dianggapnya Badung semua itu. Iya, tahu aja. Berarti Bapak itu termasuk, tapi sekarang jadi kepala BPS luar biasa. Iya. Ngitungnya rumit semua. Rumit, betul. Gitu. Bapak hobinya apa, Pak? Sebenarnya saya lebih senang traveling. Dulu biasanya saya main tenis kalau olahraga sih. Tapi sekarang kayaknya jarang yang main tenis di kantor. Kalau di Kalbar, di Medan, saya ada kebetulan di depan kantor BPS-nya ada lapangan tenis. Kita biasanya main tenis di sana aja. Pak Adi, rasanya bincang-bincang kita cukup lengkap banget. Terima kasih sekali. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya yang terima kasih banyak dan mohon maaf. Ya, Tribuners, bincang kita dengan Pak Kepala BPS Provinsi Banten, Bapak Adi Wiryana, kita sekian. Rasanya banyak sekali yang informasi yang disampaikan ke kita semua, khususnya pembaca Tribun di Banten ini. Semoga data-data yang dihasilkan oleh BPS ini bisa berguna bagi kita semua, bagi pemerintah daerahnya maupun pemerintahan di wilayah yang lebih kecil lagi untuk mengambil kebijakan sehingga bisa memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Mas Yuris dan sukses terus Tribun. Terima kasih.